Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Nita Ahmad. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video peer teaching dengan tema pembelajaran kelas rangkap dengan model 222, di mana hanya ada satu guru mengajar dua kelas yang berbeda dengan dua mata pelajaran yang berbeda, yaitu PKN dan IPS. Dalam video ini, saya akan menunjukkan bagaimana proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan menyenangkan meskipun dilakukan di dua kelas yang berbeda. Yuk, langsung kita mulai pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi hari ini anak-anak kelas 5, ibu yang cantik Miss Dewi, kita akan belajar PKN karena Miss Dewi lagi berhalangan datang. Jadi Miss akan jelaskan secara singkat saja dan Miss akan suruh kalian untuk mengerjakan tugas. Sebelum kita memulai pembelajaran, Miss mau absen untuk ada yang tidak hadir hari ini.
musim gugur atau season autumn. Nah, season autumn ini terjadi ketika berakhirnya musim panas. Nah, pada season autumn ini, contohnya itu ketika bunga-bunga sakura itu mulai berubah menjadi coklat, pas lagi berguguran di jatuh-jatuh. Nah, itu salah satu contoh terjadinya musim gugur. Nah, selanjutnya yang terakhir musim dingin atau season winter. Season winter ini terjadi ketika berakhirnya musim apa? Gugur.
banyak kepulauan daripada daratan. Ternyata Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.000 pulau. Itu sangat banyak. Nah, kira-kira kenapa juga di Indonesia itu pulaunya banyak? Kenapa bukan di negara lain saja yang pulaunya banyak? Ada yang tahu? Karena Indonesia memiliki laut. Iya, kenapa? Oke, dijelaskan, oke? Kenapa di Indonesia pulaunya banyak, sedangkan di negara-negara lain itu pulaunya sedikit? Dan Bapak harus hargai pertanyaannya, ini sangat luar biasa karena sudah berada di tengah jawab. Jadi, kenapa Indonesia pulaunya banyak? Karena Indonesia itu berada pada samudra antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ada di antara Samudra Pasifik dan Hindia dan di antara benua Asia. Benua Asia dan benua Australia. Jadi, kenapa Indonesia memiliki banyak pulau? Karena Indonesia berada di tengah-tengah antara samudra dan benua. Contoh kecilnya seperti ini. Kalian punya laut ke bagian atas. Bagian atas itu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sedangkan bagian bawah benua Asia dan benua Australia. Nah, di tengah-tengahnya Indonesia, betul, di tengah-tengahnya ada negara Indonesia. Maka dari itulah kenapa Indonesia memiliki banyak kepulauan. Sudah mengerti? Di mana pulau-pulau yang banyak di Indonesia? Provinsi mana? Sumatera. Apa lagi? Sulawesi juga banyak. Ada lagi apa? Kalimantan. Betul sekali. Sudah mengerti mengenai gunung dan lautan? Jadi semua negara itu memiliki permukaan yang berbeda-beda. Selanjutnya, karena permukaan laut yang berbeda, cuaca atau iklim yang berbeda, negara-negara juga itu memiliki tumbuhan yang berbeda. Indonesia, seperti yang kita jelaskan tadi, Indonesia itu kan tumbuhannya makmur karena memiliki musim, ada musim kemarau dan ada musim hujan. Jadi Indonesia itu banyak tumbuh-tumbuhan yang bisa tumbuh. Contohnya apa? Karena tanahnya bagus, Indonesia itu bisa bagus sekali untuk bertani, bercocok tanam. Jadi, kenapa di Indonesia kita makan nasi? Karena kita bisa memproduksi nasi sendiri. Sementara di Arab Saudi apa yang membuatnya bisa tumbuh? Nah, jadi di sana tidak ada persawahan, tidak ada pertanian. Jadi kita harus bersyukur tinggal di Indonesia. Kalau di Arab Saudi itu dia harus membeli impor dari luar negeri. Baru bisa makan nasi karena di sana dia tidak bisa bercocok tanam seperti kita di Indonesia. Selanjutnya Jepang apa tadi? Ada bunga. Sekali bunga sakura itu yang warna apa? Nah, jadi mengerti kita untuk bagian Jepang? Di Belanda ada tumbuhan apa? Nah, di Belanda itu banyak sekali tumbuhan yang dinamakan bunga tulip. Ada yang tahu pernah lihat bunga tulip itu apa? Nanti disediakan. Jadi karena banyaknya tumbuhan bunga tulip yang ada di Belanda itu juga selalu disebut negeri bunga tulip karena saking banyaknya bunga tulip di sana yang tumbuh. Selanjutnya, negara banyak air dan sedikit air seperti yang tadi kita bahas. Jadi di Indonesia itu apa? Lautnya sungainya banyak karena berada di antara dan benua samudra, betul sekali. Di Kanada itu memiliki musim yang subtropis juga. Maka dari itu banyak danau jernih karena dari salju yang mencair. Selanjutnya Arab Saudi itu sedikit di airnya karena kenapa?
jauh dari kota-kota lain, mereka mengambilnya dari ini. Itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan Miss tadi. Sekarang Miss akan membagikan LKPD, kalian kerjakan. Setelah itu, setelah selesai, jadi setelah Miss akan bagikan LKPD, oke? Kalian kerjakannya karena tadi kalian sudah mengerti. Nih, kerjakan ya? Kerjakan. Diapain ini, Miss? Kalian jawab apa tadi? Negara-negara yang memiliki iklim tropis apa? Kerja di kertas atau di buku? Di kertas, nanti dikumpul kalau sudah selesai. Oke, Miss. Nah, jadi tahu nggak apa tadi perbedaan? Apa tadi negara kenapa negara Indonesia memiliki iklim tropis? Kenapa negara Jepang memiliki iklim subtropis? Sudah mengerti semua? Oke. Nah, Apa maksudnya ini, Miss nomor 2? maksudnya nomor 2 itu negara kepulauan. Kenapa Indonesia disebutkan negara kepulauan? Kenapa? Nah, pulaunya tidak putus-putus. Karena Indonesia berada di antara Samudra Pasifik dan Hindia, dan berada juga di benua Asia dan benua Australia. Kalau selesai boleh dikumpul ya. Tunggu, Miss, sisa 2 nomor. Oke. Sudah mau, Miss? Dan sudah angkat tangan. Oke. Ini, Miss. Mana nih? Coba, oke. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya, negara-negara itu memiliki Bangsa yang berbeda-beda. iklim yang berbeda-beda, tumbuhan yang Berbeda-beda. tumbuhan yang Berbeda. Jadi tidak semua di negara Indonesia itu ada juga di negara lain. Contohnya apa? Indonesia itu banyak di beras, banyak bisa kita menanam beras, bisa kita bertani. Sedangkan di negara-negara lain ada yang sama sekali tidak bisa, jadi mereka harus mengimpor. Nah, baiklah, jadi sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Miss mau satu orang memimpin doa. Silakan. Miss, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum keluar. Doanya mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Makasih untuk hari ini. Nanti minggu depan semoga kalian tidak lupa lagi pembelajaran yang Mas tadi sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku yang kelas 5, selesai tadi tugas PKI-nya? Sudah. Nah, kalau selesai kakak kelas boleh dikumpulkan sebentar ya kelasnya teman-temannya. Mungkin itu saja hari ini. Nanti dilanjutkan lagi pembelajarannya oleh Miss Devi. Sebelum kita menutupi pembelajaran, ada kita pimpin doa satu orang. Saya, Miss. Nah, oke, silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga semuanya sehat-sehat, tidak ada yang sakit ya. Boleh dikeluar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum